Selamat pagi teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 5, Dominika Violeta Yanggraini, NIM 192114160, dan teman saya lainnya Emmanuel S.A.L. Wawo 192114133, Maria Yosefa Mahulia 192114136, dan Maria Mete 192114138. Kelompok kami mendapat materi contoh kasus siklus pengeluaran. Kelompok kami mengambil contoh kasus dari PT Indomarko Prismatama atau yang biasa kita kenal dengan Indomaret. Indomaret adalah jaringan retail waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan salah satu anak perusahaan Salim Group. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 meter persegi. Langsung saja kepada siklus pengeluarannya, terdapat 3 aktivitas dasar bisnis. Yang pertama, memesan barang, persediaan, dan jasa. Aktivitas pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Keputusan penting yang dibuat dalam langkah ini adalah mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli, dan dari pemasok mana akan dibeli. Dokumen yang dibuat dalam proses pemesanan barang adalah pesanan pembelian atau purchase order. Proses pembelian terjadi ketika manajer setiap cabang dari Indomaret melakukan pemesanan kepada supplier. Pemesanan ini dilakukan berdasarkan persediaan stok di gudang pada masing-masing toko di cabang. Lalu yang selanjutnya, menerima dan menyimpan barang, persediaan, dan jasa. Aktivitas kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Bagian penerimaan bertanggung jawab untuk mengecek dan menerima kiriman dari para pemasok. Dokumen yang dibuat dalam proses penerimaan barang adalah laporan penerimaan barang atau receiving report. Kemudian, di aktivitas kedua ini, manajer toko akan bertanya tentang informasi pengiriman yang akan dilakukan supplier agar dapat membantu sales untuk merencanakan penjualannya. Setelah mengetahui tanggal pengiriman dari supplier, manajer toko akan menginformasikan ke bagian gudang untuk dapat menyediakan tempat untuk pengiriman tersebut. Lalu, yang terakhir adalah membayar untuk barang, persediaan, dan jasa. Aktivitas ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar dan kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Setelah mengetahui tanggal pengiriman dari supplier, manajer toko akan menginformasikan ke bagian gudang untuk dapat menyediakan tempat untuk pengiriman tersebut. Setelah selesai melakukan pemesanan, manajer toko akan membuat surat order penjualan, lalu akan diberikan kepada bagian finance untuk pencatatan hutang. Jika pemesanan terhambat oleh karena melebihi batas limit hutang dari supplier, maka manajer toko akan menginformasikan kepada finance untuk melakukan pembayaran. Nah, dengan adanya sistem informasi akuntansi ini pada siklus pengeluaran pada perusahaan Indomaret, ini tentunya sangat membantu. Yang pertama, ini dapat menghemat waktu. Dengan adanya sistem informasi akuntansi pada siklus pengeluarannya, karyawan tentunya tidak perlu melakukan perhitungan dengan pencatatan secara manual, sehingga waktu kerja itu lebih efisien dan mengurangi jam kerja lembur karyawan Indomaret, yang akhirnya lebih menghemat anggaran perusahaan dalam penggajian karyawannya. Yang kedua, penghitungannya itu lebih akurat. Jadi, di dalam suatu sistem pengelolaan transaksi keuangan sudah diatur algoritma perhitungan suatu transaksi yang disesuaikan dengan perundangan yang berlaku sehingga selain memudahkan pekerjaan dari karyawan, hasil dari suatu laporan itu juga lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan manual, sehingga klien pun juga lebih puas atas kinerja perusahaan sebagai vendor mereka. Lalu yang ketiga, sebagai database. Dengan adanya SIA pada siklus pengeluaran Indomaret, maka arsip penyimpanan data secara fisik akan berkurang, karena dalam sistem juga mampu untuk menyimpan data-data yang sudah diinput, sehingga perusahaan juga dapat mendukung gerakan Go Green dengan pengurangan penggunaan kertas. Sekian presentasi dari kelompok 5. Maaf bila ada salah kata atau dalam penjelasannya. Terima kasih.